Bumi goncang kancing, langit kelap-kelap katon. Lerekin canging alis dan dalang harus dituntut untuk hafal mulai kelahiran, masa remaja, rabi de karo sapa, duwe anak pira, karire piye, matine piye. Dituntut ya. Dituntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Voice Semaneska yang ada di manapun berada. Voice Semaneska, ruang inovasi, edukasi dan komunikasi. Ini salah satu dari narasumber kita. Satunya adalah Mas Brian Arfiesta. Terima kasih. Ya. Ini beliau ini adalah alumni dari SMA Negeri 1 Karangan tahun berapa Mas dulu? 2013. 2013. Ini salah satu dalang yang ada di Kabupaten Trenggalek, salah satu ketua pendalangan. Namanya Mas apa? Komunitas Padang Hati. Padang Hati. Ya, kumpulan dalang muda Trenggalek Nyawiji. Oke, ini salah satu inspirasi. Ternyata kalau kita ini berbicara saat ini tentang Mas Brian, kita bukan hanya berbicara tentang wayang, jadi kita harus buka telinga dan buka hati, karena kita tidak hanya wayangan sekali lagi, tapi kita ada sesuatu pesan yang mana ada sebuah pilihan dalam kehidupan ini, pilihan untuk berkreasi ataupun hanya berhenti pada sebuah titik yang suatu saat tidak akan pernah terbuka dan tidak akan terlihat oleh siapapun. Oke. Untuk saat ini saya mengenal Mas Brian, ini Kak atau Mas ya lah ya ngobrol ya. Kita sebenarnya agak santai saja. Ya, saya mengenal Mas Brian ini kan memang salah satu dari murid saya. Saya undang sebagai alumni dan mungkin ada beberapa hal yang keunikan dari proses perjalanannya, mulai dari dulu eranya Pak Muksim terus Bu Reni, terus Bu Reni tidak lama saya sudah lulus. Dan Pak Ajis ini adalah salah satu guru terfavorit saya yang sampai sekarang masih muda dan penuh karisma. Awet enom Pak Ajis itu. Oke. Coba kita tanya-tanya dulu ya. Jadi Mas Brian ini kan alumni yang mana dulu pernah kuliah Mas ya? Kuliah di mana? Ya di UM Malang. Di UM Malang. Dan kebetulan itu saya waktu itu SNMPTN keterima dari jalur prestasi. Ya dari sini juga. Luar biasa. Ini buat adik-adik yang ada di SMA Negeri 1 Karangan yang lagi mendengarkan, ini alumni ya. Jadi ternyata prestasi menuju ke kampus itu tidak hanya mudah, tapi ada sebuah proses perjuangan. Betul. Dan hasilnya setelah lulus pun seperti ini ya. Jadi ternyata kalau kita mau berbicara tentang karir ya, ini kan banyak orang pengennya ke kantor gitu ya, pengennya ke mall atau mungkin jadi direktur apa. Ini Mas Brian ini milihnya jadi dalang. Kita pengen sedikit tahu nih, kira-kira apa yang membuat inspirasi kok mau terjun ke dunia dalang? Sebenarnya gini Pak Ajis, waktu itu dalang itu saya hanya hobi, karena cita-cita saya itu sebenarnya menjadi polisi atau guru. Terus akhirnya kan kebetulan ya bapak saya polisi, ibu saya guru, kemudian saya dilalah kersane ngalah, istilah Jawanya, punya hobi itu, akhirnya saya cinta. Dari cinta menjadi tekun, dari tekun menjadi sebuah profesi. Oh gitu ya. Jadi ada sebuah istilahnya itu, ternyata proses itu tidak sesimpel seinstan yang kita bayangkan. Iya, dan itu pasti penuh tantangan. Ini salah satu pilihan unik ya. Jadi unik itu ternyata konotasi unik itu kalau kita jabarkan tuh banyak. Salah satunya dengan sebuah objek itu ya Mas Brian ini. Mungkin ada beberapa alumni yang suatu saat bisa
kita tampilkan di sini dengan proses dan hasil yang berbeda-beda. Mungkin Mas Brian kalau punya saran ya, kira-kira dengan perkembangan era digital ini di era yang serba digital di Kabupaten Trenggalek, ini sarannya apa untuk kira-kira untuk membawa nama baiknya Kabupaten Trenggalek bisa go sampai internasional atau nasional lah gitu. Kira-kira sarannya seperti apa? Kalau menurut saya dari jalur pedalangan ya Mas, itu pasti kita akan selalu bersinggungan dengan yang namanya teknologi yang digital yang terus berkembang. Maka dari itu leluhur-leluhur pedalangan terdahulu itu selalu dawuh bahwa wayang itu bakale nut zaman kelakone, yang artinya wayang itu akan berkembang mengikuti zamannya. Kalau dulu sebelum ada kaset VCD pasti ada konco-konco dalang yang pakai kaset pita itu direkam dulu itu. Terus waktu Banarto itu kan waktu Kinarto Sabdo almarhum itu yang sekarang insya Allah jadi pahlawan nasional itu dari rekaman kaset pita itu yang tip itu. Kemudian era Pak Mantep sama Pak Andus itu bledos-bledose kaset VCD. Nah, itu kan direkam lewat VCD dan lalu menjadi diperjualbelikan, jadi income atau pendapatan teman-teman dalang dan ya perusahaan rekaman tentunya. Kemudian ya yang paling menjadi tantangan ini di era saya dan era teman-teman, era adik-adik saya yang serba digital ini, kita harus berperang dengan game. Bukan berperang sih, saya lebih ngarani itu bersinergi. Mungkin kita sosialisasi wayangnya lewat TikTok, pengenalan wayangnya lewat TikTok, lewat medsos itu, dan kebetulan saya juga punya akun YouTube. Dari situ saya perkenalkan di situ. Bisa dilihat di sini nanti. Di sini nanti. Studio Brian. Ya walaupun belum banyak, tapi sebenarnya untuk YouTube itu saya tidak sengaja Pak Aziz, karena waktu itu sekitar 8 tahun yang lalu hanya saya buat untuk menyimpan rekaman yang ukurannya besar, bergiga-giga, berpuluh-puluh giga itu. Terus akhirnya COVID kan, ada pandemi itu, kita collab, seniman-seniman collab, nggak ada pertunjukan, nggak ada apa. Akhirnya sama teman saya itu murid jenengan yang Mas Zamsuri itu, terus akhirnya disuruh iki kan nek dimonetisasi, ini bisa dimonetisasi. Akhirnya monet berhasil, 3 bulan kemudian saya mendapatkan royalti dari YouTube. Alhamdulillah. Dan itu berjalan sampai sekarang, penghasilan yang tidak disengaja. Maka dari itu adik-adik semangat untuk jadi konten kreator. Iya, ini salah satu contoh ya, ternyata inovasi perjuangan itu kadang ya ada beberapa jalan untuk mendapatkan hasil ya. Pendapatan itu adalah reward yang terkadang ya harus berjuang dulu, jangan langsung mudah ya. Seperti Voice Semaliska ini. Saya berjuang bukan secara tidak sengaja itu selama 8 tahun, tapi saya berjuang sekitar 3 tahun. 3 tahun prosesnya lama. Prosesnya. Ya. Berarti kalau dibilang dengan proses Mas Brian ini untuk menjadi dalang itu kan sebenarnya ada beberapa teman atau adik-adik yang ada di SMA Negeri 1 Karang yang kadang itu aku izin. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kalau kita malu pasti kita tidak akan laku. Malu-maluin. Oke, saya coba untuk meminta Mas Brian untuk bergending suluk ya. Saya sebagai orang awam nih, kita komunikasinya ya coba untuk kita mengetahui, ternyata suluk seperti ini, mungkin dalam prosesnya ataupun lagunya seperti apa, kita dengarkan coba Mas. Ya, berhubung situasi dunia sedang gonjang-ganjing, saya suluknya bumi gonjang-ganjing aja. Iya. Coba kita dengarkan. Ya. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap katon,
lerek kincanging alis risang maweh gandrung saparang katulu wukir moyak mayik begitu. Luar biasa. Ini perlu ditranslate nggak? Ya perlu dong. Oke, coba kita dengarkan. Bumi gonjang-ganjing. Ya, buminya sedang gonjang-ganjing. Geger di mana-mana. Itu ya seperti Rusia sama Ukraina, Israel sama Iran. Langit kelap-kelap katon. Jadi di langit itu terlihat kelap-kelap itu rudanya, nuklirnya itu kan pasti terlihat kelap-kelap di atas langit itu. Katon lir kincange ngalis. Alis kincang itu sebenarnya alis yang gini nih. Ini kalau filosofi apa ya? Filosofinya apa? Ya itu naik turun. Naik turun bergemuruh seperti alis yang berkincang. Jadi konfliknya naik turun gitu. Risang maweh gandrung, seperti orang yang sedang gandrung atau jatuh cinta akan menghalalkan segala cara. Kalau kita tidak bisa mengerem rasa keinginan kita. Luar biasa ini ya. Dan seterusnya ini nanti satu malam nggak rampung-rampung ya. kalau diterjemahkan. Ini kalau Mas Brian yang hostnya itu sesama minimal sefrekuensi, ini luar biasa nih ceritanya jadi kejawen ini. Cerita filosofi Jawa. Iya, sebenarnya kejawen itu bukan agama, tapi kalau saya kejawen itu adalah sebuah kebudayaan. Budaya itu kan budi dan daya. Budi dan daya, budi itu pola, daya itu pikiran. Ketika kita berpola akan menghasilkan keindahan tertentu. Terkadang orang itu salah persepsi. Sebenarnya kalau kita berbicara dengan seniman itu kalau ibaratnya orang melengkung itu kan Buddha. Kalau seniman kan bisa menafsirkan ini lengkungan itu sebenarnya sebuah keindahan. Berbeda-beda ya. Jadi orang seni, orang teori itu berbeda-beda sekali. Coba Mas Brian, kalau di SMA Karangan kemarin ternyata kan ada banyak cerita ini ya. Tentu banyak sekali ya, adik-adik. Coba mulai dari kelas 1 kira-kira bisa digambarkan mungkin ada hal yang menarik kelas 2 sampai kelas 3 ini apa kira-kira yang menarik? Kelas 1 itu yang menarik justru waktu MOS kalau masa dulu. MOS, masa orientasi siswa. Kalau sekarang kan MPLS pengenalan. Kalau waktu MOS dulu kan di Pulau Soro dilukok-lukok nih sampai dari pagi sampai sore. Wah, dulu sampai ya berkeluh kesah, bahkan saya hampir menangis. Tapi ternyata setelah saya dewasa kok kangen ya. Jadi ketika ada kakak kelas yang istilah Jawanya rodok ngelukok nih agak mulosor itu sebenarnya agak kasar, sebenarnya bukan untuk melecehkan kalian atau menyiksa kalian, tapi itu akan menciptakan sebuah memori yang kalian tidak akan bisa mengulang gitu. Sebenarnya kalau dipahami sebenarnya zaman dulu saya pun juga ya Mas. Itu ternyata masa MOS itu, masa orientasi sekolah itu sebenarnya yang kesan kita bangun itu adalah psikologi. Jadi kita itu ada kedekatan emosional. Betul. Ternyata untuk mendekatkan emosional itu butuh sebuah perjuangan dan sebuah keyakinan. Jadi kalau benar-benar kamu sudah menyatu dengan sekolah, maka persepsi yang kita angkat itu sebenarnya kalau aku seneng nang kene berarti sembarang ya kita ikuti karena aku seneng sama orang gandrung tadi loh ya. Orang kalau gandrung awalnya itu dia itu kelasnya tinggi, kalau sudah sama orang yang gandrungi jadi sopir, jadi pembantu itu tidak kerasa itu ya. Enjoy saja. Karena memang ya kita nikmati sebenarnya sama dengan MOS itu sekarang MPLS. Itu sebenarnya prosesnya itu sebenarnya mendidik kita secara psikologi, menumbuhkan rasa kesadaran bahwasanya kita itu bagian dari sekolah ini. Betul. Makanya saling menjaga, saling melestarikan, dan saling menyayangi sesama teman itu adalah bagian dari menumbuhkan ini. Jadi seperti itu. Terus kalau kelas 2 saya dipentaskan di sini. Oh, dulu pernah ya? Pernah pentas di sini waktu pensi itu. Siang itu ada band yang namanya Thank You Band dari Jakarta.
tahun 2011-an itu kalau nggak salah ya. Terus pengen. malamnya saya dan itu ada satu lagi alumni Mas Andri. Sampean di pentas itu ndalang atau Dalang. Dan itu pagelarannya skala besar loh, ada pesta kembang api. Waktu itu dua dasawarsa Semaniska. Terus ada pelawaknya Abah Topan yang sekarang di itu JTV itu. Wes pokoknya luar biasa. Mas Andri itu juga alumni Mas Alumni ya. ya. Alumni sini. Alumni Kapan-kapan kita undang juga ini kayaknya. Terus kelas 3 ya sama Bu Reni itu dibelikan gamelan. Waktu saya ndelalah kersane ngalah loh ya. Kok belinya gamelan itu ketika saya mau lulus, jadi tidak sempat menikmati betapa indahnya gamelan di Semaniska. Gila, dengan cerita-cerita itu sebenarnya kan ada kesan-kesan gini. Isi makanan apa punya gamelan, kok punya peralatan tradisional musik ini. Oh ternyata ini salah satu penggeraknya ini ya Mas. Ya dan bukannya sombong ya Mas ya, Pak Guru, Pak Aziz, waktu dulu yang sebelum sini ada gamelan itu saya dan teman-teman yang bogok Pak Muksim itu yang maksa untuk dibelikan gamelan. Awalnya hanya gamelan jaranan terus berkembang jadi gamelan lengkap. Dan itu kan warisan leluhur-leluhur kita wajib menjaga dan melestarikan. Di Amerika saja sudah ada 250 set gamelan loh. 250 set gamelan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Bahkan JIS International School di Jakarta itu yang sekolahnya bule-bule dan Chinese itu, di sana ada beberapa set gamelan dan wayang. Mereka cinta terhadap budaya kita. Tapi kenapa kita nggak cinta? Ini harus kita evaluasi benar ya. Iya, karena dalam wayang itu terdapat sesuatu yang benar-benar kompleks. Seni pertunjukan ada, seni bertutur, seni sastra, seni musik, seni gerak, seni dan segala macam lah, semuanya ada di situ. Luar biasa ini Mas Brian. Iya. Mas kalau kira-kira dalam pendidikan nih Mas, kira-kira dalam dunia anak remaja dan pendidikan, kira-kira dalang atau perwayangan itu ada trik dan tip apa biar mungkin kalau didengar salah satu owner apa itu biar mau diselenggarakan. Mungkin kan jenengan punya kan dalam benak itu biar Trenggalek itu maju itu seharusnya dibuat seperti ini. Atau mungkin visi misi dari komunitas dalang jenengan itu kan. Visi misi komunitas dalang muda itu ya tetap kembali ke menjaga wayang agar tetap lestari, not zaman kelakoni dan berkembang sesuai zamannya. Dan harapan saya sangat tinggi sekali untuk Trenggalek, untuk lebih bisa melestarikan yang dalang-dalang muda. Ya, bukannya saya menolak untuk mendatangkan dalang dari luar ya, tapi kan di Trenggalek itu banyak dalang-dalang muda di bawah saya. Kalau enggak seperti itu kan hilang Mas. Dan itu berprestasi Pak. Juara festival dalang tingkat provinsi. Gitu Mas. Dan itu hampir tiap tahun pasti juara untuk Trenggalek. Gitu ya. Ya tapi nggih pangapunten untuk pemerintahnya mungkin saya tidak akan menjustifikasi siapapun, tapi saya hanya mengamati untuk pemerintahan kurang memperhatikan untuk itu. Jadi karena apa? Saya tidak akan mencari popularitas karena saya hanya berharap bahwa iki lho budaya kita, cintailah kita, cintailah budaya kita, karena baik buruknya martabat suatu bangsa itu akan tergantung pada budayanya. Kalau budayanya rusak, bangsanya ikut hancur, dan itu sudah banyak contoh. Mas, kalau di komunitasnya kira-kira ada berapa anggotanya? Sementara ini untuk dalangnya ada sekitar 10 sampai 15 dalang muda. Luar biasa ini. Trenggalek punya sekitar. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada tambahan-tambahan lagi kan kita belum saling mengenal antara dalang satu dengan dalang yang lain. Ini kita itu juga belum tahu ya. Jadi list dalang-dalang seperti apa. Terus memang luar biasa kalau memang dimaksimalkan. Cuma ya kembali terkadang kan seremonial pemerintah itu kan ya banyak mungkin menangani ini ya kita harus pahami lah. Cuma ya kembali
kalau kita terjebak pada proses yang seperti itu ya kita tidak akan berkembang. Iya, Toh? betul. Tidak akan pernah maju pada hal tertentu ya, kita stagnan di situ. Dan akhirnya ya hilang sendiri malah gitu ya. Makanya lebih baik kita berkreasi, berusaha untuk menampilkan sebisa mungkin dan mengenalkan kepada masyarakat. Terus saya dan teman-teman itu punya misi wayang masuk sekolah. Oh, goes to school. Ya. Jadi wayang itu goes to school. Jadi tidak harus pagelaran yang skala besar. Mungkin pentasnya 1 jam atau 2 jam sampai 3 jam, nanti terus di situ ada sosialisasi dan kuis. Kita tunggu ya. Jadi kalau ini berjalan, salah satu ikon di Semaneska itu kan ada gunungan wayang. Iya. Dan semoga Semaneska nanti bisa membantu dan kami saling bersinergi. Wah, top ini. Oke, Mas Brian, ini yang terakhir ini ya. Saya pengen kita pun ya mendengar kesan-kesan atau pesan agar kita mendapat inspirasi ataupun kita mendapatkan pesan-pesan yang sip yang bisa kita dengar dari Mas Brian. Untuk closing statement mungkin tidak banyak nggih Mas nggih. Pak Guru. Maaf teman-teman ya, karena saya merasa lebih tua daripada beliau. Lebih tua daripada beliau, rumang saku loh. Karena ya sepanggano maiwon itu. Iya. Ya, coba pesan-pesan ada disampaikan. Baik, adik-adik. Untuk pesan saya, ketika kalian sudah lulus dan kuliah, setelah kuliah kan pasti akan bekerja sesuai bidang masing-masing. Pilihlah pekerjaan yang kalian cintai. Karena ketika kalian mencintai, maka akan menjadi pandai. Ketika sudah pandai, kalian akan menjadi ahli. Dan ketika sudah menjadi ahli, rezeki akan mendatangi. Luar biasa. Kira-kira seperti itu yang luar biasa. Terima kasih Mas Brian. Jadi kita akan mendapatkan beberapa pemahaman, pengalaman dan pesan dan kesan dari Mas Brian sebagai alumni dan juga dia sebagai pengamat. Sudah di luar lingkungan berarti kan pengamat. Ternyata proses menjadi seorang dalang perwayangan itu adalah ada sebuah pesan-pesan yang mana terkadang orang itu aku punya bapak, aku punya saudara dekengan dalam gitu ya. Itu ya memang repot lah ya, seperti itu fenomena ya, bagian dari fenomena. Tapi ini adalah cerita dari Mas Brian bahwasanya sebesar dan sesulit apapun ketika kamu menjalani hidup itu adalah kemampuan dan skill kamu sendiri yang pada akhirnya yang menentukan pilihan hidup kamu. Jadi kalau kamu mulai sekarang belajarnya ya mulai segini harus ditingkatkan karena nanti suatu saat segini itu tidak cukup untuk menggenggam. Kalau menggenggam itu segini. Jadi ibaratnya penuhilah hidupmu dengan pengalaman, dengan berteman yang luar biasa dan belajar dan terus belajar. Karena itu adalah bagian dari proses agar kamu kuat menjadi akar dari pergerakan yang kamu inginkan di kemudian hari. Belum tentu suatu saat kamu punya dekengan itu bisa menyelamatkan kamu. Yang bisa menyelamatkan ya kita sendiri. Dan berdoa. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Brian. Terima kasih datang di studio Voice Semaneska, Pak Aziz. Ini luar biasa ya. Jadi saya tetap kagum dan beberapa alumni juga saya kagum juga. Jadi ini adalah sharing dan mungkin tidak menutup kemungkinan Mas Brian bisa datang ke sini bercerita lagi tentang dunia perwayangan dengan session membawa wayang mungkin ya. Nanti akan saya bagikan sedikit tips-tips menjadi dalang. Tidak harus menjadi dalang, tapi cinta wayang adalah bagian dari kewajiban. Oke, terima kasih. Saya Kak Aziz Prastia, Mas Brian Arvista. Sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Semaneska mantap, berkarya nyata. Iya.